Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati rasulih wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap jamaah kajian Ahad setiap Ahad pagi Masjid Al-Manar Parakan, rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, soleh-solehah dalam ketaatan, dilancarkan semua urusan, dimudahkan segala aktivitas, dikabulkan doa-doanya, dilunasi hutang-hutangnya, baik hutang janji maupun hutang materi, dan disoleh-solehakan anak-anaknya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di dalam surah Al-Kahfi ayat 29 Allah berfirman, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Hai Muhammad, katakan kepada umatmu, katakan kepada hamba-hambaku di dunia ini, bahwasannya kebenaran itu absolut mutlak milik Allah 100%. Sejenius apapun manusia, sepinter apapun manusia, secerdas apapun manusia, dia hanya boleh dinilai maksimal di titik 99,99%. Kebenaran hanya milik Allah. Ketika Allah paparkan kebenaran kepada kita, ini yang haram, ini yang halal, ini yang diperintahkan oleh Allah, ini yang dilarang sama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah serahkan sepenuhnya pilihan kepada umat manusia. Maka di antara mereka faman syaa'a falyu'min, ada di antara mereka manusia yang menerima kebenaran dari Allah, maka orang itu disebut mukmin, percaya. Tetapi sebaliknya ada orang yang menutup hatinya untuk menerima kebenaran dari Allah. Menutup hati itu bahasa Arabnya kafaro. Ya, menutup hati. Kafaro. Ismul fa'il dari kata kafaro adalah kafir. Kafir itu adalah bahasa yang sangat halus yang diturunkan oleh Allah untuk kita semuanya. Tidak ada bahasa sehalus bahasa kafir. Ya. Menutup hati itu namanya kafir. Kita kepengen nutup kasur kita agar kelihatan rapi, namanya bed cover. Cover itu dari bahasa Arab. Kafir, kafaro. Maka banyak bahasa Indonesia yang ngambil dari bahasa Arab. Kursi, kursiun. Kalau posisinya di bawah itu diinjak-injak, namanya aspal. Jalan aspal tuh diinjak-injak, Bu. Asfala safilin. Saya sama teman ketika di Madinah sering sekali ngobrol. Itu kira-kira gaple itu dari bahasa apa ya? Gaple itu melenakan orang. Kalau sudah main gaple pasti lupa istri, lupa anak, lupa makan, lupa segala-galanya. Oh, mungkin gaple dari kata ghaflatun, artinya lalai. Orang Parakan gak bisa nyebut ghaflah, akhirnya gaple. Ya ghaflatun. Setelah Allah memaparkan kebenaran kepada umat manusia, ada yang memilih kafir kepada Allah. Maka Allah mengatakan itu hak dia memilih kafir. La ikraha
fiddin. Tidak ada paksaan untuk beragama. Umat Islam tidak boleh memaksa agama lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Apa dalilnya? La ikraha fiddin. Tapi umat Islam memaksa anaknya untuk sholat, la ikraha fiddin, tidak berlaku. Umat Islam menyuruh orang-orang kaya untuk memberi, la ikraha fiddin, tidak berlaku. La ikraha fiddin berlakunya hanya untuk orang-orang non-Islam, tidak boleh dipaksa untuk masuk Islam. Itu hak mereka memilih kafir. Ketika mereka memilih kafir, tidak menerima kebenaran dari Allah, maka Allah memberikan kebebasan sepenuhnya kepada orang-orang kafir. Mau zina, monggo. Mau mabok, silahkan. Mau makan riba, monggo, kata Allah. Allah berikan kebebasan sepenuhnya. Di dalam ayat Al-Quran 6666 ayat, 30 juz, 114 surah, tidak ada satupun ayat tentang Allah membuat aturan buat orang-orang kafir. Rasulullah SAW mengeluarkan ribuan hadis, sampai perawi-perawi hadis yang mu'taman, perawi-perawi hadis yang thiqah. Kita menyikatnya ada 7 orang, yaitu ban mati. B-nya itu Bukhari, A-nya itu Imam Ahmad, N-nya itu Nasai, M-nya itu Muslim, A-nya itu Abu Daud, T-nya Tirmidzi, kemudian I-nya Ibnu Majah. Kita singkat ban mati. Ya Bu, nggak ada ribuan hadis Allah Rasulullah keluarkan untuk ngatur kehidupan orang-orang kafir, nggak ada. Ibu kepengen bebas untuk menempuh kehidupan dunia ini, silahkan hidup sebebas-bebasnya, tapi jangan ngaku sebagai Islam. Ya. Sebaliknya, ketika kita memilih beriman kepada Allah, maka kebebasan sepenuhnya ini dihapuskan sama Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin itu harus menjadi Islam. Dari kalimat salima yaslamu, berserah. Mendapatkan harful mudhara'ah sighah mubalaghah, jadi aslama yuslim, artinya orang mukmin itu harus siap diatur sama Allah, menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Kalau seandainya kita sudah betul-betul beriman kepada Allah, jangan lagi menggunakan akal kita untuk bertanya, kenapa saya harus ngaji? Orang beriman tidak layak bertanya, kenapa saya harus sholat subuh, anyisnya minta ampun. Saya harus bangun malam, saya harus puasa sebulan penuh, saya harus mengeluarkan harta saya puluhan juta hanya untuk ngelilingin Ka'bah 7 kali, hanya untuk mencium Hajar Aswad. Orang mukmin tidak layak untuk bertanya. Kalau toh muncul pertanyaan, kenapa saya harus sholat? Maka keimanannya akan otomatis menjawab, ini perintah Allah. Masuk akal atau tidak masuk akal, sami'na wa ata'na. Kerjakan dulu, maka akal akan menyimpulkan, oh ternyata bermanfaat. Kata Islam, mandi sebelum subuh. 2:30 Anda mandi, Anda sehat. Tapi mandinya nggak pakai aturan sunnah, dingin parakan. Mandi subuh nggak pakai air anget, sehat katanya. Akhirnya langsung dari gayung ke kepala, terus pala dingin, maka darah akan mengalir dari ujung kaki menuju ruangan yang dingin. Akhirnya darah kita numpuk di kepala, pembuluh darah pecah, endingnya setrak. Tahu setrak? Kenapa? Karena tidak sesuai dengan sunnah. Masuk ke kamar mandi, kata Rasulullah SAW, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Enggak usah nyari ilat hukum, kenapa harus seperti ini? Sami'na wa ata'na dulu. Maka orang-orang pintar, dokter-dokter akan betul-betul mencari pembahasan. Kenapa harus kaki kiri bukan kaki kanan? Kata dokter, kaki kanan itu jantung epidermis lebih tersentuh
duluan daripada kaki kiri. Maka kaki kiri agar tidak tersentuh karena di kamar mandi banyak bakteri. Cakep lah, Bu. Kenapa kita harus makan pakai tangan, tidak pakai sendok misalkan? Tapi harus kita cermati, makan pakai tangan ini hadisnya secara tekstual dan kontekstual. Tekstual itu gimana? Letterlek hadis. Kontekstual gimana? Lihat yang kita makan apa. Kalau yang kita makan bubur ayam, nggak mungkin pakai tangan, ya Bu. Kacang ijo nggak mungkin pakai tangan, ya pakai apa? Sendok, minimal tangan kanan. Tapi kalau tempe kemul, sesuatu yang bisa pakai tangan, diusahakan pakai tangan. Ya bunayya, samillah. Kalau kamu mau makan, jangan lupa baca bismillah. Karena banyak orang gak makan bismillah, gak makan pakai baca bismillah, akhirnya nambah sampai 3 bakul, Bu. Rasulullah pernah bermajlas, duduk dengan orang Baduy, 6 orang sahabat, 1 orang Baduy. Sahabat menyediakan makanan pakai nampan. Selesai sudah, kata Rasulullah, kamu pasti masih lapar. Betul ya Rasulullah. 6 orang sahabat masih lapar, padahal biasanya itu kenyang. Kenapa ya Rasulullah? Kalau seandainya si Baduy tadi, dia makan mengucapkan bismillah, pasti kalian kenyang. Karena ada 1 orang gak baca bismillah, ini parasit, ini benalu. Akhirnya genderuwo, suster ngesot, kolong wewe ikut makan, Bu. Tuh pakai sunnah. Jadi siap diatur orang-orang beriman itu. Nggak usah nanya kenapa riba itu haram. Nggak usah nanya. Nggak usah memunculkan ilat hukum. Nggak usah ngadu-ngaduin ustadz. Ustadz riba nggak haram. Kenapa? Ustadz sebelah bilang halal. Nggak usah. Apalagi disebutin namanya. Nggak usah. Yang penting apa kata Allah, laksanakan perintah Allah. Dilarang sama Allah, nggak usah nanya. Ya, ini orang beriman. Enggak nyari belusukan, nyari hukum untuk nyari alasan biar membenarkan, dia membolehkan untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jangan. Ya, orang beriman. 14 abad ketika Islam baru turun di bumi dunia ini. Taruhlah di Parakan ini. Umur Islam baru 14 abad. Orang Parakan yang muslim tidak mengerti kalau di dalam daging babi itu ada cacing pita. Di dalam buku Michael of Hart, itu bukunya 100 tokoh terpengaruh di dunia saya baca. Buku ini 5 tahun sudah mulai hadir sebelum Aswendo Atmowiloto membuat satu gebrakan. Orang paling terpengaruh di dunia adalah Pak Harto. Nabi Muhammad nomor 3 di demo. Ya padahal Michael Hart orang ateis. Dia mempelajari tentang biografi Rasulullah SAW. Islam bukan agama barbar. Islam bukan agama sadis. Langsung beliau mencontohkan banyak orang-orang yang mengartikan hadis itu secara letterlek. Ya, akhirnya mereka mengerjakan sesuai arti. Contoh di dalam kitab Tarbiyah wa Ta'lim, Syekh Mahmud Yunus itu memberikan satu penjelasan yang luar biasa menurut saya. Apa? Hadis Rasulullah SAW, muru auladakum bis-shalah li-sab'in. Suruh anak-anak kamu usia 7 tahun itu sholat. Jadi usia-usia TK Bapak Ibu, usia-usia MI, usia-usia pra-TK itu yang harus betul-betul dijejeli oleh anak-anak kita sholat. Manasik haji nanti tahun depan. Ya, anak TK manasik haji. Sholat dulu. Kenapa? Karena sholat itu adalah pemicu agar semua masalah kita Allah selesaikan dengan sholat. Sahabat itu kalau kita dibenturkan masalah, beliau nggak curhat, nggak update status, Bu. Tapi apa? Ngambil wudhu, sholat, Allahu Akbar. Ketika sholat, langsung Allah berikan solusi yang tepat, sholat. Makanya kenapa Rasulullah selektif mungkin pada saat kita mau sholat. Ada khusyuk sebelum sholat, khusyuk pada saat sholat, ada khusyuk setelah sholat. Khusyuk sebelum sholat gimana Ustadz? Kan khusyuk itu bukan konsentrasi, Bu. Khusyuk itu al-khudu wal inqiyat di kamus Munjid tuh. Apa?
tunduk dan patuh kepada Allah. Rendahkan diri kamu. Kalau khusyuk itu konsentrasi, Rasul nggak pernah sujud kelamaan karena di atasnya ada Hasan Hussein sedang naik. Lama sujudnya. Saya rumah itu di Jakarta. Nggak jauh dari stasiun kereta Mangga Besar, Bu. Masjid kami Al-Hikmah itu, masjid seberangnya persis itu kelihatan stasiun jalan layang kereta. Ya, saya pernah ditanya teman, Ustadz Mukhlis, saya pernah sholat zuhur di sini Ustadz. Di mana? Di Al-Hikmah Ustadz. Banyak orang, itu ada kendaraan segala macam. Alhamdulillah saat itu saya sholat zuhur, dari mulai takbiratul ihram sampai salam, saya nggak ngedenger suara kereta, nggak ngedenger suara mobil, nggak denger ada orang. Saya khusyuk bukan jenengan budek. Ya, khusyuk itu al-khudu' wal inqiyad, Bu. Apa itu? Tunduk dan patuh. Persiapkan segala-galanya ketika Anda mau sholat. Kita sudah kajian berkali-kali, sholat itu nggak wajib buat kita, tapi kebutuhan kita. Kalau selama ini kita menjadikan sholat itu kewajiban, demi Allah sholat kita nggak akan pernah menjadi baik. Sholat zuhur, hari ini zuhur jam berapa? Jam 11:30. Kita sholat zuhur kewajiban kita kapan? Jam 2. Lah nggak ada efek, nggak ada asar sholat. Sholat zuhur jam 11:30. Kita sudah mempersiapkan dari jam 11:15, Bu. Itu khusyuk sebelum sholat. Mungkin hari ini kok sholat kita nggak bisa menyelesaikan masalah karena kita sudah masih menjadikan sholat sebagai kewajiban. Kalau sholat sebagai kebutuhan, kita akan mempersiapkan dari segi pakaiannya. Kita mau menghadap Allah nih, menghadap bupati saja pakai batik yang gambar merpati sama naga lagi berantem, Bu. Ya kan? Kita mau menghadap Pak Prabowo nih. Wah, sebulannya kita ngumpul. Ibu-ibu pakaiannya apa? Ustadz, kalau kita bisa ke pakaiannya itu warna-warni. Masya Allah Akbar. Ini mau ketemu Allah pakai baju Pak Jokowi. Mau ketemu Allah pakai baju partai, pakai buat sholat. Lah Allah, sah nggak Ustadz? Sah, cuman etika kita kurang. Mau sholat kok bau kencur. Ya, mau sholat pakaian kok asal. Kalau bisa yang punya mobil pakai bawa tuh mukena terbaik, Bu, di mobil. Sarung terbaik, Pak, koko terbaik, Pak. Ketika kita mendadak nggak pakai pakaian resmi buat sholat, kita sentenang. Bapak Ibu dari Parakan, baru sampai Ngestiwaluyo, ternyata handphone kita ketinggalan. Kira-kira muter apa lanjut perjalanan? Muter, handphone ketinggalan, ya kan? ATM ketinggalan. Pernah nggak kita mau kena ketinggalan balik lagi, Bapak Ibu? Masya Allah Akbar. Mas, silahkan kamu pakai mobil saya. Itu jangan lupa ya, di belakang ada peralatan sholat, pakai saja. Secara nggak langsung kita membuat asuransi kecelakaan lewat pengingatan sholat, Bu. Lah Ustadz, sholat kan nanti di transit masjid ada mau kena masjid. Kalau mau kenanya wangi, Bu, ya kan? Kalau mau kenanya aur-auran, ya kan? Itu khusus sebelum sholat tuh. Persiapan terbaik, ya parfum terbaik. Usia kita sudah 40 ke atas. Istri sudah punya, cantik, suami sudah punya, tampan, anak-anak sudah pada rumah tangga semua, mobil punya, rumah punya. Yang belum punya apa? Kita belum punya surga, Bu. Belum punya kematian yang husnul khotimah. Sudah mulai hari ini 10 menit sebelum sholat kita sudah pakai mukena. Syukur-syukur jam 10:30 ibu sudah duha. 8 rakaat atau 12 rakaat. Jam 11 selesai, langsung kita baca Quran. Masya Allah. Baca Quran jangan yasinan saja. Baca Quran jangan kahfian saja. Nanti surat-surat yang lain itu iri sama kita. Kalau bisa kita punya controlling baca Quran, Bu. Ya, kita punya satu notebook, satu buku. Hari ini di zuhur kita baca surat apa? Oh, Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 20. Nanti asar di Wonosobo atau di Parakan itu jam 3 kurang 9 menit. Setengah 3 kita sudah betul-betul. Allahu Akbar, Bu. Pegawai datang ke kantornya sebelum waktu ngantor. Itu pimpinannya senang banget.
Kalau pegawai masuk kantor jam 8, dia masuk jam 8, lah nggak ada yang spesial. Kita sering ngaji, kita banyak kebutuhan, kita nggak bisa mengatur hidup ini dengan kemampuan otak kita. Sekarang serba mahal harga. Gorengan dulu 1.500, ya kan? Dulu 10 malah Bu. Sekarang gorengan 1.000 lah. Cuman setengah pisang goreng. 5.003 tukang gorengan ya Bu. Ya kan? Kalau enggak kita dibantu sama pertolongan Allah, enggak kuat kita. Ya, sunnah bangun tahajudnya. Sunnah jangan merartikan perspektif fikih. Kalau mengartikan perspektif fikih kita malas. Lah sunnah Ustadz, dikerjakan dapat pahala, enggak dikerjakan rapopo. Ya kan? Tapi sunnah itu apa? Ya Allah, ini cinta saya sama Rasulullah. Kalau saya cinta sama Rasulullah, semua 24 jam saya mengatur kehidupan ini dengan sunnah. Makan cara sunnah, tidur cara sunnah, masuk WC cara sunnah, keluar WC cara sunnah, kemana-mana cara sunnah. Di atas sunnah itu ada kejayaan. Saya balik lagi. Michael Hart bilang, umat Islam di abad ke-14 belum ngerti yang namanya daging babi itu ada cacing pita. Kapan ditemukan cacing pita? Di akhir abad ke-18. Maka pertanyaannya, sebelum ditemukan cacing pita apakah umat Islam makan babi? Tidak, kan belum tahu. Karena ini perintah Allah, dilarang sama Allah. Ada kebaikan Bu. Semuanya ada kebaikan. Maka kata surat Al-Baqarah 208 apa? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian masih memiliki punya iman, yuk masuk Islam secara totalitas. Masuk Islam jangan setengah-setengah. Mungkin Anda sholat, mungkin Anda baca Quran, mungkin Anda ngaji. Tapi kok kenapa masalah tetap datang kepada kita? Hutang tetap gak kebales. Karena apa? Muamalah sama Allah sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Tapi muamalah sama manusia kita gak sesuai Quran dan Sunnah Bu. Iman kita bawa bukan hanya sebatas di majlis ilmu. Ke pasar kita bawa iman. Ke kantor kita bawa iman. Apa sih iman? Di kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, Syekh Utsaimin itu mengatakan al-imanu huwa al-khudu wal inqiyat at-tam lillahi wa rasulih. Yang namanya iman itu adalah engkau tunduk, engkau patuh terhadap semua ketetapan yang Allah buat di dalam Al-Quran dan ketetapan yang Rasulullah buat di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka buat orang-orang beriman siap diatur sama Allah. Hikmah nanti. Beda dengan orang sekuler, dengan orang kapitalis. Mereka memisahkan antara agama dengan dunia. Kalau lagi kerja jangan bawa-bawa agama. Kalau lagi berpartai jangan bawa-bawa agama. Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'dil kitab. Orang sekuler, orang liberal itu memisahkan Bu antara agama dengan dunia. Beriman sebagian Al-Quran tetapi mengkufuri sebagian Al-Quran. Gak usah ribet-ribet, sampaikan kepada mereka. Kalau Anda kepengen hidup Anda bebas, skip, sudah keluar dari Islam, Anda kafir, bebas Anda. Kalau Anda masih mengatakan saya Islam tapi mengkafirkan Aisyah, buat apa Islam? Saya Islam tapi mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq, buat apa Anda Islam? Saya Islam tapi percaya ada Nabi setelah Rasulullah, ngapain Anda orang Islam? Cukup Anda berkiblat kepada kafir, putus semua. Maka kita siap diatur. Ketika Rasulullah SAW itu sudah meninggal, para sahabat ibu duduk di majlis ilmu. Ketika mereka duduk, datang dedengkot Quraisy, kafir Quraisy. Mereka bertanya, seolah-olah mereka itu sedang mengetes para sahabat. Pertanyaan mereka sudah tahu. Apa kata mereka? Wahai sahabat Muhammad, allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-ghira'ah
Bukankah Nabi kalian si Muhammad telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, hatal ghiraah, sampai diajarkan cara untuk masuk Baitul Khala, masuk ke WC, diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mengatakan ajal. Itu orang kafir Quraisy, Bu, mengakui mereka kesempurnaan Islam. Maka kalau kita nganut beriman sama Allah Subhanahu wa taala, siap diatur. Aturan yang Allah tuliskan dalam Al-Qur'an dan disabdakan oleh Rasulullah SAW itu bukan sebatas ibadah mahdhah, bukan sebatas sholat, zakat, umroh, haji, tetapi juga masalah bermasyarakat diatur sama Islam. Masalah bergaul diatur sama Islam. Masalah bersin, orang kafir bersin diatur sama Islam. Buat siapa? Buat orang Islam, bukan orang kafir. Orang kafir sekarang bisa mengucapkan assalamualaikum, Bu. Orang kafir bisa mengucapkan alhamdulillah. Toh ketika mereka ditanya, gimana Bu, sehat? Alhamdulillah. Padahal orang Nasrani, ya kan? Itu mereka. Kata Rasulullah pernah ketika ada orang yang bersin, orang Yahudi bukan orang Islam. Bersin pertama, alhamdulillah. Rasul mengucapkan yahdikumullah. Syekh Utsaimin bilang, rahmat Allah nggak layak buat mereka, tapi hidayah Allah buat untuk seluruh alam. Doakan hidayah, bukan doakan rahmat. Tapi kalau ada orang muslim, muslimah, dia bersin, Hasim, alhamdulillah. Kenapa ngucapin alhamdulillah? Ibu kalau cermati, kalau lagi bersin, itu pada saat kita, itu berhenti jantung kita, Bu. Kalau nggak jadi, ya Allah, sakitnya tuh di sini, Bu. Ya, Hasim, alhamdulillah. Kita jawab yarhamukallah. Bersin lagi kedua, yarhamukallah. Bersin ketiga, yarhamukallah. Yang keempat, jangan dijawab, la'allaku dzukam, dia lagi flu pilek berat, Bu. Sunnah ini. Rasul bilang la'allahu dzukam. Sahabat semuanya tersenyum. Masya Allah. Sunnah menjawab bersin berapa kali? 3 kali. Kalau sudah 4 kali, gotong ke puskesmas, Bu. Sunnah. Di atas sunnah ada kejayaan. Totalitas. Kepengen bahagia hidup di dunia, itu ukurannya bukan pakar ekonomi, profesor, dokter ekonomi, ahli ekonomi, justru miskinnya nggak ketulungan, Bu. Ternyata orang yang nggak paham ekonomi, cuma lulusan SD, kayaknya luar biasa. Ini betul-betul mau negor pikiran kita. Yang menjadikan Anda kaya itu Allah yang mengendalikan, bukan ahli ekonominya. Yang menjadikan Anda sehat itu bukan dokter yang mengendalikan, tapi Allah. Keimanan kita betulkan dulu. Dalam kitab Manarijus Salikin, itu Ibnul Qayyim itu bilang, ada 4 tingkat kepasrahan seorang mukmin kepada Allah, Bu. Dan 4 ini selalu kita jalani semua. Yang pertama apa? Disebut dengan tawakal. Ya. Apa itu tawakal? Ikhtiar, kemudian berdoa yang terbaik, kemudian sisanya hasilnya diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tawakal. Kita punya akal, kita punya ilmu, kita berusaha. Setelah berusaha rampung, kita doa sama Allah minta yang terbaik. Kemudian sisanya serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diibaratkan orang-orang bule, orang-orang barat itu kalau punya anak baby, anaknya itu kepengen jago berenang, dibawa Bu sama mamahnya ke kolam renang yang kedalamannya itu 5 meter. Anaknya langsung dilepas, ya, disuruh merapat ke ayahnya atau ibunya. Nak, kemari nak. Anaknya itu tawakal, sudah usaha, sudah doa. Doanya itu nangis-nangis. Dia tahu kalau toh saya nggak nyampe, kalau toh saya tenggelam, ada ayah saya yang akan menyelamatkan. Ini tawakal, Bu. Ya. Yang kedua ada yang namanya taslim. Apa itu taslim? Ikhtiar sudah nggak punya. Punyanya cuman doa. Bayi yang belum bisa ngomong itu nggak bisa dia ikhtiar ganti pempes sendiri, itu nggak bisa. Dia cuma bisa doa, ya, nangis, bingung nih kenapa, oh pempesnya penuh, diganti atau tidak diganti, dia taslim kepada orang tuanya.
Bayi lapar, nggak bisa makan. Mau makan apa? Seblak, nggak bisa. Ya, bayi itu nangis. Oh ternyata dia lapar. Dikasih makan, nggak dikasih lapar, nggak dikasih makan, nggak dikasih makan, nggak dikasih makan. Bayi ini taslim. Tingkatan yang ketiga ada yang namanya tafwid, fawwada. Ikhtiar nggak punya, doa pun nggak punya. Siapa? Janin. Ya, janin bu, yang belum bentuk bayi. Janin itu, kapan janin itu mulai denyut jantungnya, mulai bisa bergerak-gerak? Itu di usia 120 hari atau 4 bulan. Ya, ketika janin sudah berumur 4 bulan, falamma Al-A'raf 189, falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarat bih. Falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihan la akunanna minasyakirin. Al-A'raf 189 ini dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW dalam hadis Al-Arba'in tentang penciptaan manusia. Apa kata Rasulullah? Fa inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawma nutfah. Dulu masing-masing saya, bapak, ibu, itu di dalam rahim emak kita itu 40 hari masih berupa nutfah. Apa itu nutfah? Saripati emak kita, saripati bapak kita. Wa yakunu mithla dzalika 'alaqah. Kemudian 40 hari yang kedua dari nutfah berubah menjadi 'alaqah, segumpal darah. Wa yakunu mithla dzalika mudghah. Kemudian 40 hari yang ketiga berupa mudghah, segumpal daging. Baru fa'arsala alaihil malak, Allah mengirimkan satu malaikat untuk fayanfuruh. Diizinkan oleh Allah malaikat tersebut meniupkan ruh, langsung bergerak janin ini. Ketika usia 4 bulan, Allah langsung dialog dengan janin ini. Kamu nanti usia 9 bulan akan lahir di rumah sakit Ngesti Waluyo misalkan. Bayarnya pakai apa? BPJS. Ya, Allah nggak lihat itu, ya Allah lihat, aku tentukan 4 bulan ini ajalmu. Allah tentukan di 4 bulan janin ini berusia 4 bulan tentang rezekimu. Allah tentukan bagaimana amalanmu soleh atau salah. Allah tentukan bagaimana nasibmu di dunia. Sa'adah am syaqiyun, bahagia atau nestapa. Maka para ulama menyarankan dalam kitab Syekh Al-Baijuri, Ibu, ya, ini bilang di usia 4 bulan lah yang paling tepat seorang ibu minta doa kepada orang banyak. Ya, minta tasyakuran kepada orang banyak, ketok-ketok pintu mereka, Bu, ini sedekah buat saya, doakan. Dalam rahim saya ada janin berusia 4 bulan dan saat ini Allah sedang menentukan. Dan siapa yang paling bagus untuk berusaha? Orang tuanya. Hanan itu ibunya Maryam, Hanna ibunya Maryam, Imran itu ayahnya Maryam. Al-A'raf 189 mengatakan apa yang harus dilakukan oleh orang tua ketika tahu dalam rahim istrinya itu ada janin 4 bulan. Mereka berdoa kepada Allah. Apa doanya? La in ataitana salihan la akunanna minasyakirin. Ya Allah, jadikan anak saya ini soleh ya Allah. Dan jadikan ajalnya husnul khatimah. Jadikan rezekinya lancar, berkah, mudah ya Allah. Jadikan amalnya soleh semuanya ya Allah. Jadikan masa depannya sa'id, bahagia ya Allah. Orang tua punya peran, Bu. Maka sebelum kita menyolehkan anak kita, kata para ulama, solehkan orang tuanya dulu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Efek daripada orang tua yang soleh, Bu, itu efeknya luar biasa buat anak-anaknya. Apa dalilnya? Surah Al-Kahfi ayat 52 kalau enggak, ayat 82 atau 52. Bunyinya gimana? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini wa kana tahtau kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Nabi Khidir alaihissalam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Khidir itu kalau melakukan sesuatu bukan hanya dengan lahir tapi batin, Bu. Maka ilmu laduni yang pertama kali Allah turunkan kepada manusia kepada Nabi Khidir alaihissalam, mil ladun hakim. Extra sensory perception, indra keenam
itu Allah enggak turunkan kepada manusia kecuali kepada orang-orang yang dipilih. Makanya anak-anak indigo itu anak-anak yang kurang sempurna, Bu. Indigo itu adalah mental kecacatan dalam psikologi. Loh kenapa? Allah menciptakan manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menyempurnakan manusia dengan sempurna sekali. Panca itu cuma 5, enggak ada panca indera ke-6 tuh enggak ada. Ya. Yang ada apa? Mungkin maunah, atau mungkin mu'zizah, atau mungkin karomah. Apa itu maunah? Maunah itu pertolongan dari Allah karena asbab orang itu soleh. Contoh, ibu sedang nongkrong di alun-alun Temanggung. Di atas ada burung kuntul ya Bu, yang suka sembarangan, ya kan? Ibu lagi duduk, tetapi kok kejatuhan kok di dua teman ibu nggak kejatuhan. Itu karena ibu solehah. Ya, ada 3 orang sedang jalan, tronton di depan. Akal itu menunjukkan yang tengah bakal mati ini ketabrak. Tapi ternyata yang tengah selamat, kiri kanan yang meninggal. Itu namanya maunah. Extra sensory perception itu nggak bisa dicari, nggak bisa dipelajari. Dia datang eksidental, dia datang mufajaatan. Nih saya baca kitab Ruhnya Ibnu Qayyim itu bilang, kapan extra sensory perception itu didatangkan oleh Allah? Pada saat kita dalam keadaan mendesak, Bu. Dulu tahun 97 saya masih di Gontor, itu ada razia besar-besaran di Jakarta, Bu. Ya, itu matahari dirazia, toko elektronik dirazia. Itu saat itu toko elektronik dirazia oleh kakek-kakek usia 80 tahun bisa manggul kulkas 4 pintu, Bu. Ya, itu extra sensory perception. Atau ibu lagi di jalan, ada anjing dikejar-kejar ibu. Ibu usia 70 tahun, jangankan lari, jalan saja ngos-ngosan. Tapi pada saat itu bisa dikejar anjing, pagar 3 meter bisa ibu lompatin. Ya, kaget kita. Ketika kita mau balik lagi, nggak bisa. Itu extra sensory perception, maunah, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah janin yang usia 4 bulan itu sudah Allah kasih detuk jantungnya, gerak ruh segala macam. Janin itu tafwid, menyerahkan sepenuhnya ke Allah. Dia nggak bisa nangis, dia nggak bisa berusaha, nggak bisa janin itu milih, ya Allah tolong saya letakkan di ibu-ibu yang kaya raya biar saya kaya, nggak ada. Ya Allah jangan ibu itu, kenapa hidungnya pesek. Ya, janin nggak bisa, tapi janin tafwid, menyerahkan sebuah kebenaran kepada Allah. Nah yang keempat, ada yang namanya thiqah. Apa itu thiqah? Janin ketika diberikan tempat, janin itu pasti dia mengatakan ini yang terbaik diberikan oleh Allah kepada saya. Dan yang terbaik dari Allah itu tidak akan pernah meleset, Bu. Kepasrahan ini harus betul-betul kita tata. Lewat riyadhah kita, lewat keimanan kita, kita tata nafsu kita, duduk di majlis ilmu, perbaiki sholat kita. Karena gara-gara nafsu ini berantakan semuanya, Bu. Kalau nafsu dalam Al-Quran itu ada 3. Ada nafsu ammaratum bisu, ada nafsul lawamah, ada nafsul mutmainnah. Nafsul ammaratum bisu itu apa? Nafsu atau jiwa yang selalu mendorong manusia, pemiliknya untuk berbuat keburukan. Ammarah itu sighah mubalaghah dari kalimat amaro, perintah. Ya, ketika Nabi Yusuf alaihissalam kepergok sedang dikejar oleh Siti Zulaikha, istrinya raja. Maka Nabi Yusuf mengatakan, Nabi Yusuf kamu nggak salah, yang salah itu istriku. Tolong keep silent.
Nabi Yusuf tidak langsung sumringah berbunga-bunga, tapi mengatakan wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Manusia itu tidak ada yang sempurna, dan aku tidak mengatakan aku ini sempurna. Kenapa? Karena ada dalam nafsuku ini yang selalu mendorong kepada keburukan. Itu ammaratum bisu. Kemudian yang kedua ada nafsul lawamah. Ya, apa itu nafsul lawamah? Nafsu yang selalu mencela dirinya sendiri setelah habis melakukan kesalahan. Ini lawamah. Lama yalumu itu artinya mencela. Atau disigoh mubalakan talawwama ya talawwamu, artinya mencela juga. La uqsimu wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan aku bersumpah, kata Allah, dengan jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri setelah dia itu berbuat salah, berbuat dosa. Yang terakhir ada nafsul mutmainnah. Apa nafsul mutmainnah itu? Dari kalimat itma'anna, artinya yang tenang. Nafsu mutmainnah ini yang selalu mendorong pelakunya berbuat kebaikan. Ada donasi syiar dakwah, bismillah, apapun bisa saya berikan apa. Mudahin orang, ya. Semuanya itu tertanam karena jiwa yang nafsul mutmainnah, dirindukan surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dipanggil sama Allah, Bu, nafsul mutmainnah. Kepengen Bapak Ibu punya nafsul mutmainnah? Ya, saya baca kitab Al-Hikam. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu bilang ada 5 agar kita itu tenang dalam menata kehidupan ini. Enggak gerasak gerusuk apapun profesi kita, apapun yang kita miliki, kepengen kita nafsul mutmainnah, maka yang pertama apa? Kata Syekh As-Sakandari, don't worry, jangan mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi, Bu. Yang penting sekarang apa yang bisa kita perbuat, ya. Setelah kita perbuat, langsung kita berdoa, serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghoda. Manusia itu enggak ada yang tahu. Hari ini dia buka toko, dia dapat omset berapa, enggak ada yang tahu. Manusia itu nggak ada yang tahu apakah dia bakal nyaman kerja di sini sampai puluhan tahun, nggak ada yang tahu. Serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang jadi sakit-sakitan karena memikirkan sesuatu yang belum terjadi, Bu. Ya, kita mikirin tabungan banyak-banyak agar anak kita bisa kuliah ke kedokteran. Ternyata anak sudah lulus SMA, mau ke kedokteran. Kamu kerja apa? Saya dagang kue cucur saja lah, mah. Ya kan? Akhirnya kita sesek napas kita. Karena apa? Memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Di depan jembatan ini kita mikirin nanti kalau saya jatuh gimana, kalau saya nanti ketenggelam di kali gimana, jembatannya patah gimana. Islam itu nggak bisa. Anda belum bisa untuk menentukan sesuatu kecuali Anda sudah ada di atas jembatan tersebut. Wa ma tadri nafsun min ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun manusia yang bisa tahu di mana dia akan mati, Bu. Semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengikuti langkah syaitan. As-syaitanu ya'idukumul faqra. Namanya setan itu selalu nunjukin kita ke jalan yang enggak baik. Ya, udahlah. Kan manusia itu namanya basyara. Apa itu basyara? Di surat Al-Hijr ayat 28. Kalau malaikat diciptakan dari cahaya, bahan adonannya adalah takwa. Malaikat itu imannya nggak pernah naik, nggak pernah turun, stagnan. Kenapa? Karena unsur takwa itu sifatnya apa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Takwa itu tidak akan pernah punya potensi untuk berbuat maksiat. Malaikat Israel itu nggak pernah salah mencabut nyawa seseorang. Hei Israel, Ahad ini nanti jam 8 cabut salah satu jamaah kajian Ahad pagi Masjid Al-Manar. Ternyata yang dicabut Wonosobo, nggak pernah salah. Ya. Kemudian hewan diciptakan oleh Allah, bahan bakarnya itu nafsu. Hewan itu nggak punya malu. Ya, kuda, delman, keliling Temanggung itu nggak pakai celana, nggak pernah malu.
Karena apa? Nafsu. Maka jangan pernah kita buang-buang energi untuk mendiskreditkan kucing. Dasar kucing, sembarangan, gak punya otak. Anda yang gak punya otak. Ya kan? Nah, manusia Allah ciptakan sempurna. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara. Wahai malaikat, aku ingin menciptakan makhluk yang baru yang aku bedakan penciptaannya dari penciptaan malaikat. Siapa? Basyara. Basyara itu bahannya dua, antara takwa dengan fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur itu, nafsu itu kalau sudah bercampur dengan takwa namanya fujur. Kadang-kadang kita bangun tidur takwa dulu, takwa dikalahkan oleh nafsu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, takwa kita muncul, Bu. Sana sudah azan subuh. Kamu lipat selimut kamu, pergi ke masjid, kamu gapai berkah subuh. Kita sudah mandi, sudah rapi semuanya. Almanar, la ilaha illallah. Fujur datang. Nanti dulu baru azan. Belum qomat. Akhirnya qobliyahnya acak-acakan, ba'diyahnya acak-acakan. Makanya tuh saya kalau punya masjid besar, Bu, kalau azan pakai speaker lah. Tapi setelah azan jangan pakai speaker. Speaker dalam saja. Qomat jangan speaker luar. Gara-gara qomat speaker keluar, orang berbondong-bondong sholat pas ngedenger qomat. Ya kan? Qomat itu kan ya untuk siapa? Untuk orang yang sudah hadir. Qad qomatis shalah. Yuk kita mulai sholat. Ya, kapan Rasulullah qomat itu? Di kitab Nurul Yakin dituliskan Rasul itu nyuruh sahabatnya qomat pada saat jamaah sudah mulai rapi sholat, Bu. Sudah rapi, sawu sufufakum, sholli sholata muaddi, rapi semuanya, baru akim, qomat. Sekarang kan enggak. Jemaah lagi pada tidur, handphonean segala macam, baru qomat. Ya kan? Sekarang. Makanya saya setuju tuh dengan dilarang speaker horek, sound horek, Bu. Ya sound horek ya, horek lagi ya. Horek, Bu. Betul, speaker itu gunanya apa? Buat manggil azan. Ibnu Taimiyah itu bilang makruh loh menyiarkan tentang kematian seseorang di speaker masjid, itu makruh. Kenapa? Tempatnya bukan di situ. Dan kalau kita lagi berduka, nggak usah disiar-siarkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak usah. Sunnah disiarkan kalau kita dalam keadaan bahagia. Buka dah kitab. Ya. Ibnul Qayyim itu di kitab Ruh itu dikatakan orang yang lari ke masjid, kemudian nyalain speaker, kemudian dia menginfokan tentang sukacita, itu sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu warga sekitar Masjid Al-Manar, alhamdulillah saya barusan dapat arisan 1,3 miliar. Insya Allah saya akan open house. Nanti sholat isya kita berbondong-bondong ke rumah saya, kita makan bareng. Itu sunnah. Tapi takziah nggak sunnah. Gak bisa RT RW masuk ke dalam masjid, sholat nggak pernah, pakai celana pendek, dinyalain speaker. Posyandu ya jangan lupa, ngapain? Posyandu di masjid nginfokan. Wong menginfokan barang yang hilang saja nggak boleh. Kata Rasulullah SAW, ketika masjid menginfokan barang yang hilang, itu didoakan oleh malaikat dan orang beriman untuk tidak ketemu barang hilangnya. Tuh, Bu. Loh terus gimana Ustadz kalau barang kami hilang? Sediakan mading, ada kuncinya. Jam Rolex ketinggalan, gantungin. Yang merasa kehilangan, hubungi nomor telepon ini. Indah, Bu. Ya, saya kembali lagi. Jangan pernah mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Ata amrullah fala tasta'jilu. Semua ketetapan Allah itu sudah datang kepada kita. Jangan pernah kita mempercepat Allah untuk mendatangkannya. Kemudian yang kedua, kepengen hati tenang apa? Jangan pernah jadi pembenci, Bu. Ya. Jangan membenci saudara-saudara kita. Membenci itu bisa melukai hati kita, bikin kita sakit itu karena membenci orang. Saya sering contohkan tetangganya beli TV 100 in, bengeknya kambuh. Itu uang dari mana? Jangan-jangan ngepet atau apa? Besoknya beli X-Max terbaru, masuk Ngesti Waluyo.
Ya, besoknya lagi dinyuk, ibu tahu yang kemarin beli TV, beli PCX, beli NMAX, sekarang ngambil expander, mati bu di PKU. Membenci, itu pembenci, Masya Allah Akbar. Perbanyak istighfar. Kemudian yang ketiga itu apa? Give more, bagi, punya rezeki bagi. Banyak orang miskin tambah miskin, orang kaya nggak berkah apa? Dia tidak mengikuti filosofi terima kasih. Habis terima, kasihkan. Habis terima, kasihkan. Habis terima, kasihkan. Nggak usah repot-repot bikin asuransi kesehatan. Anda banyak sodako, bisa sehat bu. Ya kan? Orang sodako itu kan nggak benci sama orang. Ya kan? Orang sodako itu kan nggak pelit. Give more. Habis terima berapa 10 juta, ambil 2,5%-nya. Kasih orang-orang yang kita cintai. Orang-orang yang memang yang membutuhkan. Kemudian yang keempat, jangan pernah ya berharap kepada selain Allah. Berharap kepada selain Allah adalah patah hati yang direncanakan. Kita sering benci, kita sering patah hati karena apa? Mengharap dari anak-anak kita. Ustaz, saya punya anak 5, alhamdulillah. Ayahnya seorang direktur perusahaan, Ustaz. Saya jual beli intan berlian, kata istrinya. Anak saya yang pertama sudah saya arahkan jadi polisi, Ustadz. Anak yang kedua tentara, Ustadz. Anak yang ketiga pegawai negeri. Anak yang keempat Ustadz dokter. Anak yang kelima pengusaha, Ustadz. Supaya hidup saya enak. Kepengen bikin SIM tinggal telepon yang polisi. Kepengen matwal saya lagi keluar anak saya tentara. Saya lagi pusing minta paramek telepon dokternya. Ternyata ketika anaknya sudah berumah tangga, mantu-mantunya pelitnya 17 iblis bu. Ya kan? Yang dokter istrinya bilang, noh lihat ibu lu tuh paling meminjam uang, gak usah lama-lama lah kesini ngerepotin. Yo, yang tentara galaknya minta ampun. Akhirnya apa? Sakit hati Ustaz. Loh kenapa sih? Ibu sih ngarepin. Kita mah sebagai orang tua ngarahkan. Dia sudah sukses, sudah. Mau dia berbakti alhamdulillah, nggak berbakti serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, live simply. Hidup itu sederhana, Bu. Sederhana bukan berarti nggak boleh kaya. Sederhana bukan berarti kita bukan pejabat tinggi. Boleh, tapi jangan sampai titipan yang Allah amanahkan kepada kita melenakan kita untuk mengingat Allah. Ihya Ulumuddin Al-Ghazali itu pernah bilang, hidup sederhana itu mau kaya mau apa silahkan. Yang penting apa? Pertama, jangan tafrid, jangan boros. Yang kedua qanaah, dan yang ketiga juhud. Apa itu juhud? Abdurrahman bin Auf itu orang yang kaya bu. Sampai detik ini sertifikat beliau masih ada di beberapa perusahaan-perusahaan. Ya, sertifikat dia itu sumurnya, Utsman bin Affan itu punya sumur dari orang Yahudi yang dibeli. Itu masih sertifikat Utsman bin Affan. Tapi juhud, kita punya kekayaan kepada Allah, tambah ibadah kita sama Allah. Habis beli pakaian gamis 5 setel, 5 yang layak pakai keluarkan bu, biar lemarinya nggak penuh, nggak ngundang kecoa, ya kan? Kita ketika habis beli apa-apa, tasyakurannya lewat apa? Berbagi, ambil 10%-nya. Itu mengcover kita. Insya Allah kendaraan kita nggak akan celaka. Asuransinya apa? Shadaqah. Aku qouli hadza. Ini yang bisa kami sampaikan. Mari sama-sama kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita kaji diberikan oleh Allah hikmah, diberikan oleh Allah kemampuan kita untuk mengamalkannya. Yang sedang sakit semoga Allah sembuhkan. Yang punya hajat semoga Allah wujudkan hajatnya. Yang kepengen ke Mekah Madinah mudah-mudahan bisa keluarga berangkat haji dan umrah ke Mekah Madinah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ja'al tajama'ana hadha ya Allah tajama'an marhuman, wa tafarruqana hadha ya Allah tafarruqan ma'suman. Duhai Allah yang maha menatap, duhai Allah yang maha mengetahui isi hati kami, duhai Allah yang maha tahu masa depan suami kami, istri kami dan anak-anak kami dan keluarga kami ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau kirimkan di pagi hari ini ya Allah. Engkau kuatkan kaki kami melangkah di Masjid Al-Manar ini ya Allah. Dudukkan sementara i'tikaf ya Allah. Jadikan kumpul kami pada pagi hari ini kumpul yang penuh dengan ampunan-Mu ya Allah. Pada saat kami berpisah nanti, kami siap melakukan aktivitas kami masing-masing ya Allah. Jadikan aktivitas ini aktivitas yang Engkau cucurkan rahmat-Mu kepada kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Dosa yang pernah kami lakukan lewat tangan, kaki, lisan, mata, hidung, dan semua organ tubuh ini ya Allah. Apa artinya kami hafal Quran? Apa artinya kami sholat? Apa artinya kami berhijab saat Engkau belum mengampuni doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, di pagi hari ini ya Allah, ampuni seorang wanita yang pernah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari ya Allah. Dia adalah emak kami, ibu kami, mamah kami ya Allah. Terluka kulitnya saat melahirkan kami ya Allah. Terkoyak perutnya saat melahirkan kami ya Allah. Tertumpah darahnya saat melahirkan kami ya Allah. Sakitnya tiada tara ya Allah. Tiada pilihan kecuali hidup dan mati ya Allah. Pada saat ibu kami sudah berjuang ya Allah, Engkau selamatkan kami, Engkau sehatkan kami, dan Engkau sehatkan ibu kami ya Allah. Dan mulai sejak itu ibu kami sudah tidak pernah nyenyak tidurnya karena menyenyakkan kami ya Allah. Hampir di setiap malam ibu kami terjaga dari tidurnya ya Allah, karena pipinya yang mulia terkencingi air pipis kami ya Allah. Ibu sedang tidur-tidurnya bangkit ya Allah, mengambil pempas, membersihkan najis dan kotoran kami ya Allah. Hampir sejak saat itu ya Allah, ibu sudah tidak pernah kenyang makan dan minumnya ya Allah, karena selalu mendahului kekenyangan makan minum kami ya Allah. Ibu lapar, ibu tahan, yang penting seporsi makanan ini cukup buat kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ampuni seorang laki-laki yang dibin dan dibintikan nama kami dengan namanya ya Allah. Ayah kami, bapak kami yang berjuang mati-matian ya Allah. Mungkin ayah kami dulu gak pernah sholat ya Allah. Mungkin ayah kami dulu gak pernah ke masjid ya Allah. Bukan mereka lalai ya Allah, karena mereka berjuang hanya memikirkan untuk dunianya kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Ya Allah, mumpung mereka masih ada di tengah-tengah kami ya Allah, berikan kemampuan kepada kami anak-anaknya ya Allah, untuk bisa menghapuskan air mata kesedihan mereka ya Allah. Mereka adalah surga kami ya Allah. Mereka adalah tumpuan kunci kami masuk ke dalam surga ya Allah. Jangan Engkau jadikan kami anak yang durhaka ya Allah. Salat kami enggak ada sia-sianya ya Allah. Quran kami enggak Allah terima ya Allah. Ketika kami durhaka menyakitkan hati kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, banyak hari-hari mereka dulu ya Allah menjadikan mereka mengeluarkan ya penderitaan, air mata sedih karena kelakuan kami ya Allah. Ya Allah, kami ingin membalas kebaikan mereka ya Allah. Berikan kemampuan kepada kami ya Allah, untuk bisa menggandeng tangan mereka, merangkul pinggang mereka, duduk pesawat bersama kami ya Allah, melakukan haji dan umroh ya Allah. Mumpung mereka masih ada di tengah-tengah kami ya Allah, kami ingin mendampingi sholat mereka di Masjidil Haram ya Allah. Kami ingin mendampingi mereka sholat di Masjid Nabawi ya Allah. Ya Allah, berikan kemampuan kepada kami untuk selalu membahagiakan hari-hari mereka ya Allah. Ya Allah, mungkin di antara kami ada yang ibu dan bapaknya telah tiada. Tidak ada lagi yang bisa, tangan yang bisa kami cium. Tidak ada lagi doa yang bisa kami minta ya Allah. Ya Allah, luaskan kubur ibu dan bapak kami ya Allah. Terangi kubur mereka ya Allah. Bahagiakan mereka di alam kuburnya ya Allah, sebagaimana mereka dahulu membahagiakan kami ya Allah. Jangan Engkau sakiti mereka, karena ketika mereka masih hidup banyak ya Allah, hari-hari mereka kami sakiti ya Allah. Kami zalimi mereka ya Allah. Air mata mereka deras keluar karena kenakalan kami ya Allah. Ya Allah, berilah kami kemampuan untuk bisa membadalkan haji dan umroh mereka ya Allah.
Berikan kami kemampuan untuk bisa menyebut nama mereka di depan Ka'bah ya Allah. Berikan kemampuan kepada kami untuk bisa sholat di Masjidil Haram ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berikan mereka pakaian terbaik di alam kuburnya ya Allah. Berikan mereka ya Allah minuman dan makanan terbaik di alam kuburnya ya Allah. Berikan semua fasilitas alam kubur yang terbaik kepada emak dan bapak kami ya Allah, sebagaimana mereka membela mati-matian untuk memperbaiki kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, solehkan kehidupan kami ya Allah. Solehkan suami kami, solehkan istri kami ya Allah. Solehkan anak-anak kami ya Allah. Kami enggak minta lebih dari anak-anak kami ya Allah. Kalau toh mereka dokter itu bonus ya Allah. Kalau toh mereka kaya itu bonus ya Allah. Yang kami ingin ya Allah, mereka bisa mendoakan kami ketika kami meninggal ya Allah. Mereka jaga sholat, mereka ahli masjid, mereka ahli sedekah ya Allah. Ya Allah, beri kesehatan kepada orang tua yang saat ini sedang mengeluarkan biaya pendidikan buat anak-anaknya ya Allah. Betahin anak-anaknya ketika belajar ya Allah. Sukseskan mereka ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang qurratul a'yun ya Allah. Ya Allah, ada yang sedang sakit, sembuhkan ya Allah. Ada yang sedang jatuh miskin ya Allah, angkat derajatnya ya Allah. Ada yang sedang terpuruk, bangkitkan ya Allah. Ya Allah, kami tidak pandai berdoa, sempurnakan doa kami ya Allah, sebagaimana Engkau telah menyempurnakan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza, mohon maaf lahir dan batin. Wallahu yahdi ila daris salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.